Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang turunan. Adapun sumber materi turunan ini adalah saya peroleh dari internet, sebagaimana bisa dilihat. Sebelum membahas tentang lebih jauh tentang turunan ini, kita terlebih dahulu membahas tentang gradien garis singgung. Tinjau sebuah kurva Y sama dengan Fx seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Garis yang melalui titik P X1, Fx1 dan Q X1 plus delta X, Fx1 plus delta X disebut tali busur. Gradien tali busur tersebut adalah MPQ sama dengan delta Y per delta X sama dengan Fx plus delta X min Fx per delta X. Kenapa disebut tali busur di sini? Karena dia memang mirip dengan tali busur ya. Kalau kita perhatikan, karena di sini ada putarannya. Jika titik Q digerakkan menuju P, delta X mendekati 0. Pada keadaan ini, delta Y juga mendekati 0. Akan tetapi, delta Y per delta X menuju nilai tertentu dan kenyataan ini mengantarkan pada penggunaan konsep limit. Gradien garis singgung didefinisikan sebagai limit delta Y per delta X ketika delta X mendekati 0, yakni M sama dengan limit H mendekati 0, delta Y per delta X sama dengan limit H mendekati 0, Fx limit H menuju 0 ya, Fx plus H min Fx per H. Contoh 1, tentukan gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat plus 1 pada titik 1,2. Tuliskan persamaan garis singgungnya. Maka penyelesaiannya, gradien garis singgung pada titik 1,2 sebagai berikut. M sama dengan limit H menuju 0. F1 plus H min F1 per H sama dengan limit H menuju 0. 1 plus H dikuadratkan plus 1 min 2 per H. Ini kita masukkan ke rumus yang di atas ini ya. Nah, makanya menjadi seperti ini. Sama dengan limit H menuju 0, 1 plus 2H plus H kuadrat plus 1 min 2 per H. Limit H menuju 0, 2H plus H kuadrat per H. Limit H sama dengan limit 2 plus H sama dengan 2. Persamaan garis singgung dengan gradien M sama dengan 2 dan melalui titik 1,2 adalah sebagai berikut. Y sama dengan MX min X1 plus Y1 sama dengan 2 dikali X min 1 plus 2 sama dengan 2X. Ini tahu ya dari mana ya ini menjadi 2X. 2X min 2 plus 2. Ini dicoret ya. Menjadi yang tersisa 2X. Jadi persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat plus 1 pada titik 1,2 adalah Y sama dengan 2X. Kemudian kita masuk pada definisi dan lambang turunan. Turunan sebuah fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang memiliki nilai pada suatu bilangan x dan didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit fx plus h min fx per h yang menjamin bahwa limit itu ada dan bukan tak hingga atau min tak hingga. Jika limit itu ada, dikatakan bahwa fungsi tersebut terdiferensialkan pada X. Pencarian turunan disebut pendiferensialan. Jadi turunan ini nama lainnya adalah diferensial ya.
Lambang turunan dapat dituliskan dalam beberapa bentuk. Lambang-lambang yang digunakan untuk fungsi yang diturunkan terhadap X sebagai berikut. Ada yang menuliskannya dengan F aksen X, ada yang D besar lalu indeksnya X kecil, kurung siku Fx, ada juga yang D, Fx per Dx, atau dy per dx, seperti ini ya. Yang paling sering itu ini ya biasanya. Namun kalau kita masuk ke ranah kalkulus, ini yang digunakan yang 3 ini. Ketiganya memiliki keempatnya malah ini ya. Keempatnya memiliki makna yang sama, atau dengan kata lain, F aksen X sama dengan dx, Fx sama dengan D, Fx per dx sama dengan dy per dx. Contoh, cari turunan dari Fx sama dengan 2x plus 5. Penyelesaian jika dengan limit itu seperti ini, langkah panjangnya. Sehingga turunan dari Fx sama dengan 2x plus 5 adalah F aksen X sama dengan 2. Asal-muasalnya dari limit, tapi sebetulnya jika kita tilik lagi pelajaran di sekolah menengah, itu langsung saja kita ambil hasilnya yang ini. Nah, nanti di bawah akan dijelaskan lagi ya di slide berikutnya. Oke, contoh kedua. Cari turunan dari Fx sama dengan X kuadrat. Maka penyelesaiannya adalah F aksen X sama dengan limit dan seterusnya adalah 2X. Jadi turunan dari Fx sama dengan X kuadrat adalah F aksen X sama dengan 2X. Ini dimasukkan ke rumus tadi ya. Dan langkahnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 langkah ya. Oke, berikut ini ada aturan pencarian turunan yang membuat kita lebih mudah dalam menghitung dibandingkan dengan limit tadi ya. Tadi ada 5 langkah, di sini akan dengan adanya aturan pencarian turunan ini, kita bisa mengerjakan turunan hanya dengan 1 langkah saja. Oke, apa saja itu aturan pencarian turunan? Untuk K konstanta, N real, dan U sama dengan UX, dan V sama dengan Vx, V atau V ya, atau V ya, Vx, V sama dengan Vx. 1, Fx sama dengan K, maka F aksen X sama dengan 0. Jadi jika dia berupa bilangan, maka turunannya adalah 0. Misalkan tanpa variabel ya. Yang kedua, jika Fx sama dengan X pangkat N, maka F aksen X sama dengan Nx pangkat N min 1. Yang ketiga, Gx sama dengan K kali Fx, maka G aksen X sama dengan K dikali F aksen X. Yang keempat, Fx sama dengan U plus minus V, maka F aksen X sama dengan U aksen plus minus V aksen. Kelima, Fx sama dengan UV, maka F aksen X sama dengan U aksen V plus UV aksen. Keenam, Fx sama dengan U per V, maka F aksen X sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Ini diingat-ingat ya, Nanda semua, aturan pencarian turunan ini untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan berbagai soal, termasuk soal-soal terkait integral nantinya ya. Contoh, cari turunan dari Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 5. Dengan menggunakan aturan 1, 2, 3, dan 4, maka diperolehlah F aksen x sama dengan 3 dikali 2x pangkat 3 min 1 plus 2 dikali x pangkat 2 min 1 min 0 sama dengan 6x kuadrat plus 2x. Mudah ya, dibanding kita menggunakan limit tadi ya. Oke, contoh 2. Cari turunan dari Fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 6 dikuadratkan. Penyelesaiannya, fungsi di atas dapat dianggap sebagai hasil kali dua buah fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan U kali V, dengan U sama dengan V sama dengan x kuadrat min 2x plus 6. Jadi ini dipecah ya, dipecah 2 menjadi x kuadrat min 2x plus 6
dikali X kuadrat min 2X plus 6. U-nya dengan V-nya sama, yaitu ini. Oke, gunakan aturan 6, maka F aksen X sama dengan U aksen V plus U V aksen. Maka diperoleh F aksen X sama dengan 2X min 2 dikali X kuadrat min 2X plus 6 plus X kuadrat min 2X plus 6 dikali 2X min 2. Ini tadi, ini apa tadi? Coba kita lihat lagi ke atas. Ini adalah U aksen atau turunan dari U. Yang ini adalah V, tetap ya bentuknya. Dan ini adalah U, tetap bentuknya. Lalu turunan dari V, yaitu V aksen. Maka diperoleh seperti ini. Dan disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini ya. Maksudnya dikalikan. Untuk menguji kebenarannya, gunakan cara lain. Fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 6 kuadrat sama dengan, kita kuadratkan langsung di sini menjadi x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 16x pangkat 2 min 24x plus 36. Nah, ketika kita gunakan aturan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka kita peroleh, kita turunkan ini. Yang pertama kita turunkan dulu ini. Jadi 4x pangkat 3 min, ini 3 kali 4 jadi 12 ya. 12x, 3 min 1 jadi 2 pangkat 2, 12x kuadrat plus yang ini 2 kali 16, 32. Karena di sini pangkatnya sudah 2, jadi tersisa pangkat 1. 32x min 24. Mudah ya Anda semua ya. Dan bisa diselesaikan hanya dalam 2 langkah saja. Dibandingkan kita harus menggunakan limit tadi ya. Contoh 3, cari turunan dari fx sama dengan x per x kuadrat plus 1. Misal U sama dengan x dan V sama dengan x kuadrat plus 1, maka fx sama dengan x per x kuadrat plus 1 sama dengan U per V. Sehingga dengan aturan hasil bagi, f aksen x sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat sama dengan 1 dikalikan x kuadrat plus 1 min 2x dikali x per x kuadrat plus 1 sama dengan 1 min x kuadrat per x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Oke, demikian Anda semuanya. Semoga dapat dimengerti, tidak terlalu sulit ya. Dan sebelumnya juga Anda semua sudah mendapatkan materi ini di sekolah menengah. Kita sifatnya di sini hanya mereview saja. Semoga dapat dimengerti. Kita lanjutkan lagi minggu depan dengan materi tentang turunan dan lebih lanjut tentang berbagai hal terkait turunan ini. Demikian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.